Ya meskipun kita lewatnya cuma online, lewat HP, kita bersyukur bahwa kita bisa mengisi nama Tuhan. Ya di pagi hari ini kita mau angkat ujian yang pertama, kita mau yang semangat, bukan dijadi gitu ya. Oke Mas ya. Kita mau angkat lagu ujian yang berikutnya, Yesus pokok dan kita laksanakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan, karena kami bisa bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Apalagi ya Tuhan, kami akan puji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, yang Tuhan pimpin dan sertai dari awal tangan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi nanti kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mas Pur. Nanti dengan tema ikutlah aku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat ujian. Ya, kita angkat ujian baca kitab suci.
bertemu kembali dalam sekolah minggu kita ya. Oke, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan dari Tuhan Yesus supaya kita bisa mendengarkan dengan baik dan kita diberi hikmat. Mari kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa menerima dengan baik firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kakak Pur ya sini ya, mau bertanya kepada kalian semua. Ya, adik-adik pasti pernah disuruh sama orang, atau mungkin yang sering adalah orang tua kalian. Mungkin bapak, ibu, papa, mama, atau si Mbak Uti, Mbak Kong. Ya. Pernah enggak? Iya, pasti ya pernah ya. Jawabnya gimana kalau disuruh? Ada yang siap? Atau gak mau gitu ya? Atau males gitu. Aku lagi banyak ini kerjaan, PR, Bu gitu. Tapi ada juga yang langsung jawab, oke, aku siap gitu. Ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran. Nah, Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 15. Nah, lumayan banyak ya ayatnya ya adik-adik ya. Ya, adik-adik bisa membaca seluruhnya. Nah, ada satu ayat yang menjadi ayat emas atau menjadi dasar dari cerita pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini, yaitu dari ayat 14b. Jadi kita buka bersama-sama Alkitabnya, silahkan dibuka ya. Ya, semuanya pasti sudah membawa Alkitab ya. Mungkin dari HP juga bisa ya. Dari Keluaran 3, kalau kita baca keseluruhan banyak sekali ya. Ayat 1 sampai 15. Nah, ayat yang menjadi dasar kita atau ayat emasnya satu aja ya, dari Keluaran 3 ayat 14b. Begini firman Tuhan, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah akunya ini besar semua, jadi Tuhan Allah. Ya. Mengutus aku, yang kedua ada akunya kecil, itu adalah Musa. Nah, kita bercerita tentang Musa ya adik-adik ya. Musa, semua pasti sudah kenal ya Musa ya. Musa adalah nabi yang sangat terkenal ya. Dia luar biasa kalau kita membaca seluruhnya di sini. Nah, namun ternyata awalnya itu Nabi Musa itu juga sempat menolak pada waktu dia itu disuruh sama Tuhan ya. Kayak adik-adik mungkin pertama kali kalau disuruh mengerjakan ini belum bisa, ada alasannya, kak, pak, bu, saya belum bisa, jadi saya nggak mau itu ya. Ya, di sini Mas Pur akan bercerita tentang Nabi Musa yang diutus oleh Tuhan. Ya, Musa adalah orang
Israel. Nah, dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya Tuhan, yaitu umat Israel yang pada saat itu sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, bangsa Mesir. Nah, ini ceritanya Musa pada suatu hari sedang menggembalakan domba. Siapa yang pernah lihat domba? Ada? Iya, domba. Domba itu bulunya putih ya. Domba beda dengan kambing ya. Kalau domba itu nggak punya tanduk ya. Kalau kambing punya tanduk ya. Jadi domba itu sukanya berkerumun ke sana kemari gitu ya. Oke. Nah, di sini Musa sedang menggembalakan domba. Nah, pada waktu dia menggembalakan domba, tiba-tiba di sekitarnya atau di sebelahnya itu dia melihat ada sebuah api yang menyala-nyala dari rerumputan, rimbunan semak belukar yang menyala-nyala. Ada api itu. Apa api itu? Lalu Musa mendekat. Itu apa ya? Itu apa ya? Itu ya, dilihat. Ternyata api. Tapi kenapa kok apinya itu menyala, tapi kok rumputnya itu enggak terbakar ya? Aduh, kenapa ya itu ya? Coba dilihat lagi. Dia melihat gini, lalu ada suara. Hai Musa, lepaskan dulu kasutmu. Kasut itu apa? Sepatunya suruh dilepas. Karena di sekitar sini adalah tempat yang kudus. Suara siapa itu? Ternyata malaikat Tuhan, adik-adik. Malaikat Tuhan sedang berbicara kepada Musa. Ya, gitu ya. Lalu Musa mendekat, lalu duduk gitu ya, duduk. Ada apa ya? Nah, gitu. Hai Musa, aku diutus sama Tuhan Allah untuk mengutus kamu, menyuruh kamu untuk menyelamatkan bangsaku, yaitu bangsa Israel yang saat ini sedang menderita, diperbudak di Mesir. Kamu akan aku utus untuk menyelamatkan bangsaku dari bangsa yang dijajah di tanah jajahan itu. Akan aku bawa ke suatu negeri yang subur makmur. Jadi banyak susunya, madunya, berlimpah-limpah, anggurnya juga banyak. Jadi di sana makanan banyak, serba ada gitu ya. Jadi tidak kurangan. Nah, selama ini kan bangsa Israel itu dijajah, makanya sulit, kerja dipaksa. Nah, lalu Tuhan mendengarkan keluh kesah bangsa Israel itu. Nah, lalu Tuhan mengutus siapa? Musa. Kenapa Musa? Karena Musa sudah dipilih sama Tuhan kalau dia akan menjadi seorang pemimpin yang membawa Israel atau rakyat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ya, yaitu negeri Kanaan. Kanaan adalah negeri yang berlimpah-limpah susu, madu, makanan. Nah, di sana subur makmur gitu ya. Lalu Musa dia menjawab apa? Masa aku Tuhan? Aku ini tidak bisa. Sama dengan adik-adik mungkin ya, pada waktu disuruh sama orang tuanya untuk mengerjakan sesuatu yang agak sulit. Nah, pasti ada alasannya. Begitu juga dengan Musa. Tuhan, masa aku yang disuruh? Aku ini orang biasa. Aku tidak bisa ngomong aja sulit Tuhan. Gitu ya.
tapi kok aku malah disuruh. Nah, ini alasan Musa ini juga ditulis sama Alkitab ya, sama Alkitab. Nah, ini di Keluaran 4 ya. Keluaran 4. Nah, ini ada alasan jadi merasa kalau Musa itu tidak bisa ngomong gitu ya. Nah, ayat yang ke-10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak ada, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi berat untuk ngomong itu sulit, apalagi di depan orang banyak itu sulit, gugup gitu ya. Nah, lalu jawab Tuhan gimana? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi di sini Tuhan menjamin kalau Musa itu pasti bisa ngomong, pasti bisa berkata-kata, pasti bisa berpikir, pasti bisa mengatasi banyak hal yang harus dihadapi karena Tuhan menyertai Musa. Nah, lalu Musa dia juga menjawab, ya Tuhan, aku mau untuk engkau pakai dan sertailah aku Tuhan, karena aku ini adalah hambamu, aku siap melayani engkau. Makanya Musa mau dan siap karena Tuhan menyertainya. Nah, ini adalah cerita tentang Nabi Musa, adik-adik. Ya, sekarang untuk adik-adik harus mau, kalau sekarang mau disuruh ya sama orang tua kita. Kalau disuruh itu berarti adik-adik itu dianggap mampu sama orang tuanya, bisa membantu orang tuanya. Misalnya hal yang gampang, menyapu halaman, mencuci piring, mencuci baju mungkin ya, yang adik-adik yang udah besar disuruh sama orang tuanya untuk mencuci bajunya sendiri. Nah, karena orang tua itu menganggap atau mempercayakan pekerjaan itu sama adik-adik karena adik-adik itu dianggap bisa. Kalau tidak bisa, pasti orang tuanya juga akan membantu, mengajari, pasti. Nah, seperti Tuhan yang selalu menyertai Musa, pasti adik-adik juga disertai sama Tuhan melalui orang tua kita, melalui kakak-kakak kita yang sudah bisa, melalui tetangga kita, siapapun itu. Jadi kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang baik, mari kita berusaha dengan baik pula. Aku siap melakukan ini dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Nah, apalagi untuk melayani Tuhan bisa dengan disuruh untuk membaca Alkitab, aku mau baca Alkitab gitu. Disuruh berdoa, aku mau gitu. Disuruh disuruh untuk mengedarkan persembahan, mau aku gitu ya. Oke. Nah, mari adik-adik semuanya mulai saat ini marilah dengan sukacita melayani Tuhan, siap untuk bekerja bersama-sama dengan teman-teman, dengan orang tua untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, kita akan menanggapi firman Tuhan ini dengan satu pujian yang adik-adik pasti sudah tahu semuanya ya. Dengar dia panggil nama saya gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa kembali untuk menanggapi firman Tuhan ini supaya kita bisa melakukan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami ucap syukur Engkau boleh berfirman bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk selalu siap melayani Engkau, untuk selalu siap Engkau utus ya Tuhan melalui orang tua kami. Kami bisa membantu orang tua kami bisa membantu sama kami yang membutuhkan ya Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang semangat untuk melayani ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mas Edi untuk melanjutkan. Ya, dadah. Oke. Jadi sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, untuk persembahan ini adik-adik nanti bisa dikumpulkan di gereja lewat orang tua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu adik-adik nanti tinggal menyerahkan ke orang tua Bapak Ibu, nanti untuk kita serahkan ke gereja untuk mendukung kegiatan gereja ini. Oke, kita memakai pujian bersyukur. Ya, mari adik-adik semuanya kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga akan berdoa bersama-sama untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa menerima segala yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kami rezeki, kesehatan, dan kecukupan. Dan pada saat ini Tuhan, oleh karena kasih-Mu itu kami mengumpulkan persembahan. Karena Tuhan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya untuk segala pelayanan di gereja kami di GKJ Klaten. Tuhan Yesus berkati juga untuk kakak-kakak kami yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan berikan kebijaksanaan sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami semuanya yang di rumah maupun di mana saja ya Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, Engkau jauhkan dari segala yang tidak baik. Engkau berkati dalam belajarnya, Engkau berikan kerajinan, ketekunan dalam belajarnya ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan yang ada, Engkau selalu menyertai mereka ya Tuhan. Berkati para orang tua kami juga, berikan mereka juga kesehatan, dan jauhkan dari yang tidak baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang kami persiapkan untuk kebaikan Komisi Anak GKJ Klaten, untuk ibadah pelayanan ibadah anak, kiranya Tuhan berkati semuanya
bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau pengakuan iman Rasul dulu. Ya, bangkit dulu. Jadi kita bangkit berdiri semuanya, semua ya bangkit berdiri. Mari kita memperbarui pengakuan iman Rasul kita. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersatu, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita harus bagaimana Mas di masa pandemi ini selama kita bisa bertemu dengan teman-teman ini? Ya, kita harus selalu menjaga apa? Kesehatan. Ya, kita harus selalu memakai apa? Masker, kayak masker ini ya, pakai masker, rajin olahraga, ya, bisa pagi-pagi jalan-jalan, juga naik sepeda, terus jangan lupa cuci tangan, cuci tangan biar kuman-kumannya itu pada lari semua ya, jadi sehat semuanya. Nanti pada waktu pandeminya udah hilang, kita bertemu kembali dengan penuh sukacita. Ya, begitu ya. Kita boleh menutup ya sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, kita ketemu lagi untuk minggu depan. Salam kasih dari kita untuk kalian semua. Tuhan memberkati. Ya, bye bye.